Halo semuanya, welcome back again to my YouTube channel in investasi kripto hari ini. And then di video kali ini aku bakal coba update kembali perkembangan dari blockchain XRP dengan kode koinnya XRP Coin. Jadi sebelum lanjut, disclaimer on bahwa video ini murni untuk tujuan edukasi serta informasi data publik saja. Jadi bukan saran investasi sama sekali. Pastikan teman-teman melakukan aksi DYOR sebelum entry ke dalam market apapun yang saya bahas. Oke, untuk itu kita masuk ke bagian pertama terkait dari perkembangan blockchain XRPL, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan, saat ini teman-teman, XRP Ledger atau XRPL ini memang sebagai salah satu blockchain yang paling konsisten berkembang dalam blockchain mereka. Baru-baru ini ada beberapa update penting yang bikin ekosistemnya semakin matang. Salah satunya adalah aktivasi upgrade dari XRPL v3.2.0 yang mengganti nama core software dari Ripple jadi XRPLD plus mengurangi konsumsi memory node sampai 30 hingga 40%. Ya, ini terdengar sedikit teknis, tapi artinya jaringan jadi lebih efisien dan scalable untuk adopsi institusional. Jadi selain itu, teman-teman, ada kemajuan besar di lending protokol, di mana XRP Ledger di sini dari XRP Ledger Foundation itu lagi kerjasama buat source lending blueprint, dan juga amendment lending itu udah menang langsung dari voting di beberapa tahap. Nah, ini memungkinkan lending and borrowing dari native menggunakan koin XRP plus dukungan lebih kuat untuk real world asset atau RWA dan juga stable coin atau RLUSD, teman-teman. Nah, banyak yang bilang RLUSD inilah yang akan menghambat pergerakan XRP coin. Menurut saya sih enggak ya, teman-teman. Karena tujuan dari stable coin Ripple ini itu untuk meningkatkan aktivitas di Ledger, bukan menggantikan XRP. Jadi aktivitas jaringan itu kemarin sempat naik 71% di akhir Juni, dan ada pembaruan di sidechain Ethereum juga. Yang artinya teman-teman, stablecoin RLUSD itu memang dibutuhkan oleh institusi keuangan. Bank itu tidak mau terlalu berisiko, dimana kalau mereka menggunakan XRP coin, harganya kan volatile, sementara dari stablecoin mereka itu stabil. RLUSD ini 1:1 dengan dolar. Jadi ketika mereka ingin transaksi keluar, transfer dari satu bank ke bank lain di luar, mereka nggak khawatir akan perubahan harga. Meskipun dari pihak Ripple, perusahaan mereka langsung di sini sudah klaim bahwa XRP itu hanya digunakan sebagai transaksi lintas batasnya, tapi tidak memakan waktu lama. Tapi dalam waktu 1-3 detik itu menurut bank agak terlalu riskan. Jadi takut perubahan harganya terlalu besar. Maka dari itu Ripple di sini mengeluarkan stablecoin mereka untuk ya supaya bank besar ini tidak meninggalkan Ripple seperti itu. Jadi tentunya XRP masih tetap digunakan sebagai transaksi paymentnya juga. Ada pilihan, bank diberikan pilihan dua. Yang pertama mau pakai XRP coin, atau yang kedua pakai stablecoin RLUSD seperti itu. Jadi kedua-duanya bermanfaat untuk XRP juga, karena gas fee-nya menggunakan XRP coin, tetap menggunakan XRP coin. Serta XRP sekarang sudah mulai fokus juga untuk ya mengembangkan L1 mereka, teman-teman, supaya XRP coin ini semakin digunakan seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini juga Ripple sudah cukup aktif banget di cross border payments, teman-teman. Baru-baru ini ada partnership dan integrasi stablecoin dari peso di Latam, plus positioning dari XRPL sebagai rail yang efisien. Semua ini menunjukkan XRPL bukan cuma buat transfer cepat murah, tapi juga buat masuk ke DeFi, tokenized asset, dan juga bahkan potensi settlement antar bank secara real time. Ya, real time. Makanya saya bilang tadi RLUSD itu tujuannya bukan untuk menggantikan XRP. Bukan. Dia hanya sebagai ya opsi kedua, pilihan kedua
Kalau bank nggak mau pakai XRP, bisa pakai RLUSD. Tentunya sama aja, tetap membutuhkan XRP coin sebagai gasnya tadi, seperti itu. Oke? Jadi singkatnya, fundamental dari blockchain XRP semakin kuat di 2026. Ini bukan hype doang, tapi real utility yang dibangun selama bertahun-tahun lamanya. Oke, untuk itu kita masuk ke bagian kedua terkait dari komunitas XRP blockchain. Langsung aja kita lihat dari datanya di sini. Oke, teman-teman, kita masuk ke bagian kedua, yaitu terkait dari komunitas. Jadi ini salah satu power dari XRP sejak dulu ya, di mana komunitas XRP ini dikenal sebagai komunitas yang cukup loyal dan cukup aktif, baik di akun X, kemudian Discord, Reddit, maupun event offline. Di tahun 2026 ini, komunitas semakin terorganisir lewat XRP Community Day yang rutin diadakan, di mana dari builder, holder, dan tim Ripple sharing terkait dari update langsungnya. Dan tentunya banyak developer serta founder di sini juga dapat dukungan funding dari Ripple dan XRPL Foundation. Di tahun 2026 ini modelnya lebih distributed. Ada program accelerator, kemudian community-led funding, regional hubs, dan juga ventures network. Hasilnya, lebih banyak proyek build on XRPL, dari DeFi sampai AI integrasi untuk autonomous payments. Jadi komunitas ini udah vokal juga ya soal governance, teman-teman. Baru-baru ini ada ya diskusi lah soal anti front running proposal dari David Schwartz atau CTO Emeritus Ripple yang bikin transaksi lebih fair. Plus banyak content creator dan juga analis community yang membantu edukasi holder baru lewat ETF-nya, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan ya, secara perkembangan meskipun ada banyak FAT soal escrow unlock dari Ripple, unlock 300 juta XRP di Juli, tapi lock balik sebagian besarnya. Jadi sebenarnya nggak begitu pengaruh ya. Komunitas biasanya fokus ke long term utility daripada short term dump, teman-teman. Oke? Aktivitas on-chain juga di sini menunjukkan engagement yang tinggi. Ada wallet baru yang bertambah, kemudian active address-nya naik secara signifikan, dan juga TVL-nya meningkat ratusan persen dalam 2 tahun terakhir. Komunitas internasional juga cukup kuat, terutama di Asia, Eropa, dan Latam, serta di mana XRP saat ini dipakai untuk remittance nyata. Ya intinya teman-teman, komunitas ini bukan cuma holder pasif, jadi mereka ini builder atau advocate juga, serta support system yang bikin XRPL ini terus berkembang. Jadi kalau kalian bagian dari komunitas ya, sebenarnya aku cukup salut ya, karena kesabaran komunitas dari XRP holder ini luar biasa gitu. Selama bertahun-tahun lamanya dicecah ya, kemudian ditekan terus oleh regulator kemarin, tapi hasilnya membuahkan yang cukup signifikan, teman-teman. Harga XRP coin itu terbang melambung tinggi sampai ke new all time high di tahun 2017 lalu, seperti itu. Jadi saat ini dia crash kembali ya, karena wajar ya, semua pasar juga sedang bear market, seperti itu. Next target untuk XRP coin secara sisi price action gimana nih bang? Ya kita masuk ke bagian ketiga langsung ya. Jadi secara price action teman-teman, kalian bisa perhatikan zonanya di sini, kita berada di zona demand terakhir dari akumulasi XRP coin. So kalau ini jebol ya, kita akan melanjutkan penurunan harga. Semoga aja masih terus bertahan teman-teman, karena ini zona krusial banget untuk XRP coin. Jadi kalau dia bertahan, ini ada probability untuk XRP diakumulasi terlebih dahulu di range harga tersebut. Jadi kalau tidak ada unlock yang beredar di pasar ya mungkin akan bertahan di sini, baru nanti dia lanjut lagi ke atas. Tapi kalau ada unlock lagi ya bisa aja terjun lagi ke bawah sampai ke range settle harganya sekitaran 69 sen. Tapi menurut aku sih pertahanan terakhir di sini cukup kuat ya. Jadi mungkin institution akan masukin dana mereka sedikit, maybe, kita nggak tahu, itu hanya spekulasi teman-teman. Jadi ya semoga aja bertahan di range harga tersebut, karena ini harga harapan terakhir dari zona demand. Di sini ada resist harga yang mempertahankan harganya.
Kemudian di sini ada broken, retest, dan biasanya range harga retest seperti ini akan menjadi pertahanan yang cukup kuat dari sebuah market yang pernah mengalami histori harga seperti itu. Ya, kita tunggu saja, oke? Jadi mungkin sampai sini saja dulu pembahasannya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah pantengin video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.